Oke, jadi hari ini saya mau bahas tentang kontraksi visual. Apa itu kontraksi visual? Saya kasih ilustrasinya begini dulu. Kalian pernah BAB kan? Loh kok ketawa? Siapa tahu ada yang nggak pernah? Oh sorry sir, saya suci nggak pernah yang begitu-gituan. Pernah ya BAB ya? Kira-kira sebelum kamu BAB itu ada tanda-tanda apa? Sakit perut. Sakit perut. Terasa kan ketika mau buang air kecil, mau buang air besar, terasa. Itu yang disebut dengan kontraksi, bahwa tubuhmu berkontraksi. Ketika tubuhmu berkontraksi, maka harus ada yang dikeluarkan. Harus ada yang dikeluarkan. Kalau nggak keluar, berbahaya nggak untuk tubuhmu? Berbahaya. Ada yang pernah operasi usus buntu? Tidak. Belum pernah ya? Jangan sampai ya. Operasi usus buntu itu kan saluran pembuanganmu tersumbat, sehingga akhirnya karena dia tersumbat nggak bisa keluar, perutmu sakit. Makanya kalau orang usus buntu itu tiba-tiba perutnya sakit banget karena ususnya tersumbat. Akhirnya apa? Dioperasi. Operasi usus buntu itu ususnya dipotong. Nah itu ketika kamu buang air besar, buang air kecil, dirimu berkontraksi. Manusia itu dia butuh mengeluarkan apa yang sudah masuk di dalam dirinya. Kita itu punya limbah kayak pabrik kan. Jadi BAB kita itu, BAK itu kita itu limbah. Lalu kemudian keringat kita itu limbah. Dia harus keluar dari tubuh kita. Nah, sejak kecil kita itu mengkonsumsi banyak visual. Gitu. Sejak kecil kita itu mengkonsumsi banyak visual. Sejak kecil kita melihat kan. Nah, tapi seberapa banyak kita memuntahkan atau mengeluarkan visual yang sudah kita konsumsi. Tapi yang jadi persoalan kan ketika BAB, BAK itu dia ada kontraksinya. Dia ada rasanya kan mau keluar. Nah, sedangkan visual kita kan nggak ada rasanya. Aduh, udah waktunya nih kita menggambar, udah waktunya nih kita mewarnai, kan nggak ada rasanya. Merujuk dari manusia itu harus mengeluarkan apa yang dia konsumsi. Nah, dari situlah kemudian para peneliti menyimpulkan bahwa manusia itu butuh untuk mengekspresikan atau memuntahkan visual yang dia konsumsi setiap hari untuk mengeluarkan limbah, nyebutnya kayak gitu kan, kotoran visual yang dia konsumsi setiap hari. Setiap orang itu harus menjadwalkan dirinya untuk mengekspresikan dirinya ke dalam bentuk visual agar tidak mengendap. Nah, berekspresi, menggambar, mewarnai itu harusnya insting. Namun karena mendapatkan pendidikan visual yang lengkap sejak kecil, akhirnya itu yang membuat berhenti untuk berekspresi. Karena ketika mencoret, mulai menggambar daun, mulai menggambar manusia, dia sadar apa yang dia tiru, apa yang dia gambar tidak sebaik apa yang dia lihat. Jadi sejak kecil kita itu sudah mendapatkan pendidikan visual yang lengkap. Melihat mata ayah kita, melihat wajah ibu kita, sehingga ketika kita melihat gambar wajah orang yang matanya besar sebelah, hidungnya lebih besar daripada mulut, secara otomatis alam bawah sadar kita menolak itu. Jadi kita itu sudah mendapatkan pengalaman visual yang panjang, akhirnya menjadi insting. Dalam perjalanannya pertumbuhan seorang manusia, itu yang menyebabkan kontraksi visual itu tidak tersalurkan. Padahal berekspresi visual itu sejak kecil kita sudah ingin melakukannya. Sama seperti kita buang air kecil, buang air besar. Itu insting sebenarnya. Mau kencing nih. Gitu. Kayak makan. Ada yang pernah ngajarin kalian makan? Nah, sekarang kamu waktunya lapar, Isto. Enggak ada. Ada nggak? Enggak ada. Tidak. Bahkan sejak kecil kan, ketika kamu belum punya pengetahuan, kamu sudah merasakan lapar hingga akhirnya kamu belum bisa ngomong, belum tahu itu apa, cuma bisa menangis. Itu bahasa pertamamu. Akhirnya ibumu yang punya pengetahuan, nih, kenapa anakku nangis ya? Digigit biawak kali, digigit semut mungkin.
Akhirnya oh haus ini dikasih susu atau dikasih minum. Dikasih makan. Jadi semuanya itu insting, sama seperti kita berekspresi, mewarnai, menggambar. Sejak kecil kita itu punya hasrat untuk menggambar. Namun dalam perjalanannya ketika kita sudah umur 5 tahun, ketika kita mau menggambar, saat itu juga pengalaman di bawah alam sadar kita menolak itu. Karena sejak kecil kita melihat visual yang lengkap. Sehingga ketika kita mau berekspresi pertama kali, ih jeleknya. Kenapa kita bisa bilang jelek? Karena di bawah alam sadar kita sudah merekam banyak visual. Ya, jadi lewat pelajaran prakarya ini saya ingin menyampaikan tentang kontraksi visual, bahwa di dalam dirimu, di bawah alam sadarmu, kamu itu sebenarnya punya hasrat untuk mengekspresikan visualmu. Ingin menggambar, ingin mencoret, ingin mewarnai. Namun kamu terkendala oleh pengetahuan juga yang ada di bawah alam sadarmu, bahwa semua yang kamu lihat itu lengkap, sempurna, tapi kamu tidak mampu menirukannya. Nah, jangan berhenti untuk berekspresi, jangan pernah berhenti untuk menggambar, walaupun apa yang kamu gambar itu tidak sesuai apa yang kamu lihat. Kenapa? Karena kamu butuh memuntahkan visual yang kamu konsumsi setiap hari. Mengerti nggak? Berarti Paham? Nah,